salam sehat sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Emi Andaryani, saya berasal dari Kota Banyuwangi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada MC kita siang hari ini yang dengan semangat dan antusias memandu acara OP kita, Ibu Atik. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di acara kesayangan kita, acara OP dalam keadaan sehat walafiat. Ini perlu yang kita syukuri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ini luar biasa rekan-rekan. Pada hari ini saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh para leader Anda, para pengundang Anda untuk men-sharingkan 7 langkah sukses. Nah, yang pertama tentunya impian ya. Kita langsung aja karena waktunya kita sudah terlambat. Langkah sukses, 7 langkah sukses ini maksudnya 7 langkah yang diberikan oleh One Vision. Karena di divisi kita ini kita disupport dengan sistem yaitu One Vision namanya. One Vision itu adalah suatu organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi, mudah dicontoh, mudah ditiru. Sehingga saking mudahnya, saking gampangnya diduplikasi tanpa melihat latar belakang, ternyata orang yang mohon maaf, orang yang buta huruf saja, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ternyata juga bisa sukses di bisnis ini. Nah, kalau beliau yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa sukses di bisnis ini, tentunya rekan-rekan semuanya yang hadir di acara ini tentu akan lebih mudah sukses, lebih cepat sukses di bisnis ini. Asal mengikuti sistem. Nah, apa saja 7 langkah di bisnis ini? Yaitu yang pertama, impian dan sikap. Impian ini adalah sesuatu yang atau hasrat yang kuat yang ingin dicapai. Jadi hasrat yang wajib yang harus dicapai. Bahkan menurut top leader kita, Bapak Luis Tendean, 95% kesuksesan kita ini tergantung pada impian. Jadi kalau kita sudah punya impian, 95% skor sudah kita pegang. Selanjutnya yang 5% yaitu yang 5% itu hanya sebagai alat bantu, itu akan mendukung, tetapi walaupun 5% kalau tidak dilaksanakan juga tidak menjadi 100%. Nah, impian dan sikap, apakah itu? Saya jelaskan bahwa impian itu adalah suatu hasrat yang kuat untuk dicapai. Begitu juga cita-citanya. Kita jauh-jauh meninggalkan keluarga kita jauh-jauh meninggalkan anak turun kita jauh-jauh meninggalkan orang-orang yang kita sayangi ke Hongkong ini. Tentu kita semua punya tujuan. Betul. Tanpa tujuan kita tidak mau tidak ke sini. Karena dalam prosesnya kita tentu masih ingat ya, waktu di penampungan sangat pahit, sangat getir, bener-bener kita demprok, kita di lantai, kita jalani apapun yang ditugaskan oleh ibu di penampungan, itu kita laksanakan, kita kerjakan dengan ikhlas, dengan semangat karena kita punya tujuan. Dan setelah sampai di Hong Kong, apa tujuan kita sudah tercapai? Belum. Kita mengalami proses lagi, yaitu proses di majikan. Di awal tentunya juga sangat pahit, sangat getir. Kita di majikan mengalami proses adaptasi. Tetapi karena kuatnya impian kita, karena kuatnya impian akan kita capai, yaitu mungkin di antara kita ada yang kepingin membahagiakan keluarga, atau mungkin kita dilecehkan saudara-saudara kita, atau kepingin membiayai pendidikan anak kita, sehingga sepahit apapun prosesnya kita alami dan kita jalani. Nah, selanjutnya impian juga bukan sikap. Walaupun sekuat apapun impian kita, kalau tidak diimbangi dengan sikap juga tidak akan tercapai impian kita. Nah, sebagai contoh, kita punya impian kepingin sukses di TNC. Bagaimana sikap kita? Tentunya diantaranya kita harus berada di komunitas TNC. Kita harus dekat-dekat dengan atlet kita, dengan mentor kita, dan di lingkungan yang positif, yaitu lingkungan di TNC. Tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu memakai produk. Di sini di langkah kedua ini bukan kita penjual produk, tetapi pemakai produk sesuai dengan misi dan visi dari pemilik perusahaan kita, Mr. Lee Jin Juan, yaitu menyehatkan dan mensejahterakan umat manusia. Jadi yang pertama itu menyehatkan kita. Jadi sebelum kita
mengajak orang lain untuk sehat, tentu kita sendiri dulu yang harus sehat. Dan sebelum kita mempromosikan produk-produk kita, mengajak orang lain untuk mengkonsumsi produk kita, tentu kita sendiri dululah yang membuktikan, yang mengkonsumsi dulu. Sehingga setelah kita membuktikan, merasakan khasiat obatnya, merasakan manfaat dari produk untuk kesehatan kita, baru kita mengajak orang lain untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi produk kita demi kesehatan dan kesehatan kita semuanya. Jadi setelah kita mengkonsumsi dan kita membuktikan, tentu kita akan lebih mudah mempromosikan kepada orang lain. Jadi bukan hanya bibir yang bicara, tetapi hati kita juga meyakini, aura tubuh kita juga ikut mengiyakan bahwa produk itu luar biasa. Nah, sehingga dengan demikian ini akan mempermudah kita dalam menjalankan bisnisnya, karena orang akan yakin, karena kita ngomongnya itu benar-benar yakin, jadi benar-benar powerful. Kita mengatakan bahwa produk itu luar biasa karena ini loh saya sudah membuktikan. Saya dulu sakit-sakitan, dan sekarang semakin sehat. Inilah dulu saya mudah kesemutan, sekarang sudah tidak lagi. Dan orang lain pun juga bisa melihat. Dulu saya pernah jerawatan banyak, sekarang sudah halus. Nah ternyata itu produk sudah bicara. Tanpa kita harus ngomong pun sudah kelihatan, sudah membuktikan, sudah kelihatan, dan orang pasti akan semakin yakin, semakin percaya. Makanya pentingnya kita memakai produk Biansi. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu membuat daftar nama. Nah daftar nama ini ibarat seorang petani adalah sawah kita, ladang kita yang akan kita garap. Jadi semakin luas ladang kita, semakin luas sawah kita, maka semakin banyak penggarapan-garapan kita. Nah di bisnis kita ini, apakah daftar nama sawah kita? Sawah kita yaitu orang-orang yang akan kita promosikan, orang-orang yang akan kita presentasi. Ya, akan kita jelaskan, yang akan kita ajak untuk mengkonsumsi produknya atau untuk bergabung di bisnisnya. Itu daftar nama. Dari mana kita mendapatkan daftar nama itu? Bisa dengan cara offline, bisa dengan online. Nah, saya yakin teman-teman semua pasti punya handphone. Di dalam handphone kita pasti ada daftar nama. Apakah itu di teman WhatsApp, apakah itu teman Messenger atau teman Facebook, itu pasti terdapat banyak sekali daftar nama. Nah, daftar nama itulah yang perlu kita tulis di buku kita, dan mereka inilah yang menjadi lahan kita, yang menjadi ladang kita, yang akan kita selanjutnya kita presentasi atau kita promosikan baik produknya maupun bisnisnya. Itulah daftar nama. Jadi yang perlu diketahui juga bahwa daftar nama ini harus ditulis di buku, jangan mengandalkan HP kita, karena HP kita tuh terlalu canggih, kadang-kadang juga mudah hang. Jadi perlu dicatat di buku kita. Jadi sewaktu-waktu HP kita mungkin hilang atau hang, kita masih punya catatan di dalam buku kita. Nah selanjutnya membuat janji temu. Setelah kita ditulis di buku kita daftar nama-nama yang akan kita presentasi, kemudian kita membuat janji temu. Nah karena adanya COVID ini kita tidak bisa ketemu langsung, karena di lockdown kita juga tidak kehilangan akal. Kita punya handphone, jadi janji temu kita menjelaskan melalui handphone kita, baik itu lewat chattingan atau telepon langsung. Tentu kita tidak akan kehilangan akal, tidak akan kekurangan akal, tidak akan kekurangan cara untuk ketemu dengan teman-teman kita. Nah, sangat luar biasa. Nah, kalaupun ketemu langsung seperti saat ini kita bisa ketemu langsung, kita bisa janjian, mungkin ketemu di Mongko atau ketemu di Pancek atau dimanapun, kita bisa saja. Itu tentu selalu banyak cara untuk bisa bertemu dengan rekan kita. Nah, selanjutnya langkah yang kelima yaitu presentasi. Nah, setelah janji ketemu, apa yang kita lakukan? Yaitu presentasi, menjelaskan. Nah, tentu yang pertama adalah produknya, karena produk kita adalah produk yang sangat luar biasa. Produk kita adalah produk mikro herbal. Jadi di atas herbal, pemilihan zat aktif dari herbal yang apabila dikonsumsi orang yang sakit bisa menyembuhkan, kalau dikonsumsi orang yang sehat bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan luar biasa, produk kita itu saking amannya, bisa dikonsumsi oleh segala macam usia, dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan sejak bayi dalam kandungan pun ternyata ibunya juga boleh mengkonsumsi produk Bians. Artinya memang produk Bians ini sangat-sangat aman. Jadi itu. Selanjutnya tindaklah, langsung aja kita langkah yang keenam yaitu tindak lanjut. Dari teman-teman yang kita presentasi tadi, ini nanti kita akan menemukan beberapa hal. Satu diantaranya dia hanya butuh produknya. Ada lagi orang yang tidak butuh produknya tetapi langsung tertarik dengan bisnisnya. Ada juga
yang butuh produknya tetapi tidak mau buka member, nggak masalah. Jadi tapi itu juga perlu kita lanjuti. Setelah kemarin kita presentasi, kita hubungi lagi bagaimana setelah saya jelaskan yang kemarin mau ngambil produk yang mana, atau kita langsung aja bagaimana kita langsung bergabung aja di BNC, kita bersama-sama berproses, kita bersama-sama menjalankan bisnisnya. Nah, itu perlu kita tindak lanjuti. Karena kalau tidak kita tindak lanjuti, misalkan kemarin kita bertemu langsung di PCB katakanlah, besoknya lupanya mungkin dia udah lupa lagi. Makanya itulah pentingnya kita menindaklanjuti. Dan itu pun tidak cukup sekali. Karena kadang-kadang orang tuh masih mikir-mikir. Karena ada 80% dari orang yang kita presentasi itu masih pikir-pikir. Dia belum yakin, jadi perlu lagi kita tindak lanjuti lagi, kita follow up lagi, kita tindak lanjuti lagi. Kadang-kadang bahkan 6 bulan yang lalu baru ketemu sekarang. Jadi 6 bulan lalu kita presentasi, ternyata setelah bulan yang ke-6 baru beliau tuh tertarik atau kenal dengan produknya. Jadi kita tidak bisa mengukur waktu, makanya kita tetap aja rutin ya, disapa gitu, ditindaklanjuti. Dari tindak lanjut tadi, ini kita menemukan diantaranya distributor yang aktif atau konsumen. Jadi beliau tidak mau bisnisnya, tetapi beliau itu mau produknya. Ini menjadi konsumen langsung, menjadi pelanggan kita. Oh maaf, yang ini yang pelanggan, yang ini aktif, artinya aktif menjalankan bisnisnya dan juga menjadi konsumen. Yang B itu menjadi pelanggan. Jadi beliau itu tidak menjalankan bisnisnya, tetapi menjadi pelanggan dari produk kita. Karena mungkin beliau sudah merasakan khasiat produknya, sudah merasakan manfaat dari produknya, sehingga beliau itu rutin mengkonsumsi produknya. Itu namanya pelanggan. Dan yang selanjutnya itu referensi. Apakah yang dimaksud dengan referensi? Referensi itu misalnya seperti ini. Nah, Mbak Ati itu saya presentasi, beliau nggak mau. Tetapi Mbak Ati itu memperkenalkan Mbak Nila temannya Mbak Ati. Mbak Ati mengenalkan Mbak Nila kepada saya. Ternyata Mbak Nila ini tertarik dengan produknya atau dengan bisnisnya. Jadi Mbak Nila adalah referensi dari Mbak Ati. Bukan Mbak Ati yang bergabung atau yang tertarik, tetapi Mbak Nilanya, makanya yang namanya referensi. Teman ke teman. Ya, temannya bawa teman, namanya referensi. Bukan teman makan teman ya. Yang ketujuh adalah alat bantu. Alat bantu tentunya alat yang membantu kerja kita atau untuk memudahkan kerja kita, namanya alat bantu. Seperti kita tadi, kita dari lantai dasar ke lantai 11. Bisa nggak tanpa lift kita sampai lantai 11? Bisa. Sangat-sangat bisa. Tapi kalau naik tangga kita bisa, tentu capek. Lama. Yang kedua lama ya, boros waktu, bertenaga. Nah, dengan adanya alat bantu, dengan adanya lift, tinggal pencet udah sampai ke lantai 11 di kantor kita ini. Adanya alat bantu. Dan di TNC ini alat bantunya ada macam-macam, ada namanya buku, juga ada CD, ada pertemuan. Nah, buku ini yang disarankan ini berpikir dan berjalan, ini tulisannya bahasa Inggris tapi juga sudah ada diterjemahkan bahasa Indonesia. Berpikir positif dan berjiwa besar. Sebenarnya buku ini bukan hanya untuk di BNC, untuk umum. Jadi kalau kita membaca ini, dimanapun ada masalah, baik itu masalah dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, dengan mendasari buku ini, berpikir dan berjiwa besar. Ya, ini hati kita tuh lapang. Ya, tidak mudah emosi, kita bisa mengeredam emosi dan berjiwa besar. Kalaupun kita katakanlah itu kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan jiwa yang sangat besar.